Halo sahabat Milan Hidrofarm, kembali lagi jumpa dengan saya petani hidroponik Lampung. Jadi kali ini saya akan membahas tentang meja permajaan ya teman-teman. Dari sekian episode yang saya jelaskan dari berbagai macam tutorial, dari pembibitan, cara susun busa, terus cara membersihkan busa yang sudah tidak layak pakai lagi namun bisa kita manfaatkan kembali. Semua sudah saya jelaskan dan sekarang masuk ke dalam fase di mana sistem kerja dari meja permajaan yang biasa saya terapkan ya teman-teman di kebun Milan Hidrofarm. Jadi seperti inilah meja permajaan dan cara sistem kerjanya seperti apa saya akan jelaskan secara detail ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan saksikan video saya selengkapnya. Oke sahabat Milan Hidrofarm, jadi ini adalah proses kedua dari kita berhidroponik, yakni meja permajaan ya teman-teman. Jadi meja permajaan ini adalah tahap yang harus kita lewati dalam berhidroponik ya teman-teman. Salah satunya tahap pertama yang harus kita lalui adalah kita menggunakan persemaian nampan ya teman-teman. Ini adalah tahap pertama. Jadi nanti setelah masuk usia 6 hari ataupun 7 hari baru bisa kita pindahkan ke tahap kedua, yakni meja permajaan. Jadi meja permajaan ini cukup wajib ya teman-teman ada di kebun kita untuk skala yang sudah buat dijual ataupun bisnis ya teman-teman. Beda kalau kita untuk hanya sebatas skala hobi. Kalau untuk skala hobi ya tidak perlu seperti ini. Jadi di sini adalah talang yang saya gunakan adalah talang air ya teman-teman. Talang air ini bisa kita dapatkan di toko-toko bangunan, cukup murah kok harganya. Saya udah agak lupa dulu harganya berapa. Cuman di sini yang kita gunakan adalah talang air yang lebar, tahu berapalah ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi kita potong saja ya teman-teman ya. Cara motongnya di sini nih ada kelihatan. Kita ambil saja satu baris. Dia kan ada dua baris itu teman-teman ini. Ini ketinggiannya ada dua baris, cuman kita ambil satu baris saja. Kita cukup potong menggunakan cutter di sini. Sudah bisa, kalau tidak memakai cutter, memakai paku pun bisa ya teman-teman. Kita cukup tekan dan kita garis, dia bisa kok ini langsung lepas. Kalau tidak, kalau kita punya alat ya kita pakai gerinda lebih bagus. Jadi seperti itu. Ini panjangnya 4 meter ya teman-teman. Jadi kita potong dua ini. Ini saya potong dua. Oke, jadi untuk sistem yang saya gunakan di sini untuk airnya menggunakan tetesan saja ya teman-teman di sini. Nah, di sini terlihat di sini airnya hanya sebatas menetes di sini. Kenapa saya hanya menggunakan tetesan air? Karena supaya menghindari lumut ya teman-teman di busa-busa ini. Karena kalau airnya deras nanti dia akan berlumut. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kira-kira saya contohkan nih, kalau saya buka ya seperti ini tuh ya kan, airnya deras sekali teman-teman. Jadi kalau deras begini busa-busa ini akan gampang sekali basah ya teman-teman. Jadi kalau basah itu lumut sangat menyukai hal-hal yang seperti itu. Jadi busa-busa kita nanti akan berlumut teman-teman, jadi kurang bagus juga untuk pertumbuhan sayuran. Jadi cukup menggunakan tetesan saja seperti ini. Dan alat yang saya gunakan membuat tetesan ini adalah ini paku bor ya teman-teman, yang buat di bor itu. Kalau kita nyari di toko bangunan adalah ini cukup gampang kok dicarinya. Dan selang yang saya gunakan adalah ukuran 7 diameter 7 mili ya teman-teman ini ya. Kalau nggak salah 7 mili apa ya. Pokoknya ini ukuran 7 lah, 7 mili, bukan yang 5 ya. Tapi yang ukuran 7. Kalau 7 mm apa ya waktu itu. Jadi dia sangat pas sekali dengan baut ini ya teman-teman, baut bor ini. Jadi baut bornya cukup langsung kita masukkan saja ke dalam lubangnya seperti ini. Itu seperti ini, langsung kita putar mengikuti arah jarum jam. Jadi dia langsung menetes. Tuh kan, tuh langsung menetes teman-teman. Jadi seperti ini cara kita untuk membuat sayuran hidroponik kita tidak berlumut teman-teman. Jadi di kebun mini Milan Hidrofarm itu sayurannya tidak berlumut. Kalaupun ada yang berlumut biasanya itu busa-busa yang sudah pernah terpakai tapi saya gunakan kembali teman-teman. Jadi seperti ini nih, ini busa-busa yang sudah pernah saya pakai, namun busa-busa yang pernah terpakai namun saya bibit ulang teman-teman. Jadi masih bisa kita manfaatkan, jangan dibuang.
Kalau yang bagian atas di sini, nah ini busa-busa yang masih bagus seperti itu teman-teman. Jadi di sini tanaman yang saya tanam di sini bermacam-macam ya teman-teman ya. Ada di sini ada selada, ada juga romen, ada kailan, ada samhong keriting, ada pokcai batang putih, ada pokcai hijau, terus ada daun kale di sini, ada pagoda juga, ada cesim di sini. Cukup bermacam-macam yang saya tanam ya teman-teman. Oke, saya coba tunjukkan. Jadi di saat kita pemindahan dari nampan sini ke talang, usahakan itu tanaman yang bagian belakang ini, yang bagian belakang, sana kan depan. Bagian belakang ini kalau di kebun mini Milan Hydropon itu yang belakang ini sayuran-sayuran yang lebih gampang besar duluan ya teman-teman. Ini sebenarnya usianya sama teman-teman, kecuali selada dan romen ini ada sioma, cuman siomanya belum saya pindahkan. Untuk selada dan romen saya khususkan ya teman-teman ya. Jadi usianya dengan yang lain ini itu berbeda teman-teman. Jadi dia selisih 1 minggu. Jadi ini sekarang udah menginjak 2 minggu dan ini menginjak 1 minggu teman-teman. Jadi kenapa? Karena romen dan selada, sioma itu usianya kan cukup panjang. Jadi kalau saya barengkan dengan mereka di saat umur yang sama, nanti pertumbuhannya tidak sama teman-teman ya. Jadi besarnya tidak sama. Jadi nah yang ini selada, yang ini selada, terus ini romen. Ini usianya sama dengan yang di sini ya teman-teman. Ini usianya sama. Cuman kan di sini terlihat walaupun usianya sama-sama 1 minggu, tapi di sini terlihat masih kecil teman-teman. Jadi kenapa saya bedakan, saya pisahkan dengan bibit-bibit yang di sini, padahal usianya sama. Karena ya itu teman-teman, karena selada dan sioma ini terus romen dia lebih lama usianya teman-teman ya. Untuk usia panennya dia lebih panjang. Jadi seperti itu. Jadi yang di sini nanti akan kita barengkan dengan bibit-bibit yang baru kita semai kemarin ya teman-teman. Nanti ini baru kita bisa gabungkan di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi supaya nanti waktu pas pemindahan ini bisa berbarengan teman-teman, bisa serentak, dia berbarengan langsung. Bisa kita angkat semua seperti itu. Jadi jangan tidak acak-acakan ya teman-teman ya. Jadi kita ngambil di tengah, ngambil di depan. Jadi tidak seperti itu. Kalau di kebun mini Milan Hydropon harus beraturan teman-teman ya. Di saat kita pemindahan pun harus dari belakang, tidak boleh dari depan teman-teman. Di saat pemanenan pun sama, di kebun mini Milan Hydropon itu harus dari depan, dari belakang, tidak dari depan teman-teman ya. Karena kalau dari depan itu kurang bagus ya teman-teman. Karena nanti namanya bagian depan nanti kan airnya akan hangat nanti dia kalau mengalir ke bawah, karena dia bagian depan. Karena kalau dia bagian depan atau bagian tengah nanti airnya akan menggenang sebenarnya, dia kurang bagus. Cuman kalau belakang kan tidak, namanya dia bagian belakang ya tidak masalah, karena airnya akan langsung terbuang ke jalur output. Jadi seperti itu cara kerja dari kebun mini Milan Hydropon ya teman-teman ya. Jadi sayuran yang belakang adalah sayuran yang usianya harus cepat, yang lebih gampang dipindahkan. Karena ada beberapa tanaman yang besarnya tidak sama, walaupun usianya sama, cuman besarnya tidak sama. Seperti kailan. Kailan ini tidak, dia lebih besar duluan ya teman-teman ya dari sayuran-sayuran yang lain. Kailan, samhong, pokcai hijau itu bagian belakang kalau saya teman-teman. Ini kenapa saya taruh bagian belakang, karena ini kan udah masuk ke usia 2 minggu. Jadi seperti inilah kira-kira. Nah ini nanti kalau kita barengkan dengan tanaman yang di sini yang masih kita bibit, nanti ini besarnya sama ini teman-teman. Waktu pas pemindahan ini akan sama, karena usia selada, romen dan sioma itu kan dia lebih panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bila teman-teman ingin mengikuti cara saya dari sistem yang saya pakai, terus cara penyusunan di talang sini seperti apa, supaya lebih gampang di saat pemindahan, tidak acak-acakan. Nah, silahkan teman-teman bisa mengikuti dari cara saya berhidroponik. Apabila channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan di like teman-teman. Terima kasih.